Halo, selamat sore teman-teman, rekan-rekan pemancing dimanapun kalian berada. Kembali lagi jumpa dengan saya Wayan di channel Wayan Bali Fishing. Kali ini saya akan memberikan tips-tips yang jitu bagi para pemula yang ingin memancing di laut ya. Nah, bagaimana tips-tips tersebut agar kawan-kawan pemancing pemula mendapatkan hasil yang diinginkan dan sesuai harapan dari rekan-rekan pemancing. Hari ini adalah jadwal saya memancing. Tadi saya sudah sampai di spot pukul sekitar jam 8 pagi. Tapi saya sampai di spot, cuaca tidak mendukung, anginnya kencang sehingga membuat gelombangnya tinggi. Nanti saya akan tunjukkan cuplikannya di video ini. Selamat siang kawan, ini saya lagi menuju spot. Situasi sangat tidak terkendali kawan. Gelombang lumayan besar, angin sangat kencang. Lihatlah gelombang di bawah kawan. Dan juga gelombang di tengah sangat keras dan besar. Tapi kita coba saja tunggu sampai siang hari. Kalau cuaca membaik kita akan coba mancing. Kalau semakin buruk kita terpaksa menepi dulu. Kita coba lain kali. Ayo ikuti lagi kawan. Anginnya pun kencang. Lihat itu pohon kelapa. Kembali lagi di tips-tips memancing bagi para pemula agar sesuai harapan. Nah, bagi para pemula yang ingin mancing ke laut untuk pertama kalinya, saran saya yang pertama adalah fisik ya. Sebelum memancing, pastikan kawan-kawan istirahat yang cukup. Kalau memang perlu bisa minum vitamin ya. Dan saat sebelum berangkat memancing, kawan-kawan harus mengkonsumsi setidaknya buah atau roti yang ringan-ringan saja sebelum berangkat mancing, karena kemungkinan kawan-kawan berangkat memancing dini hari ya, saat baru bangun perut kosong sangat mudah dimasuk angin, jadi perut bisa kembung. Jadi mengkonsumsi sesuatu sebelum memancing itu akan sangat baik dan membantu daya tahan tubuh kawan-kawan. Rekan-rekan pemula lainnya kadang-kadang ada yang takut apakah saya mabuk laut atau tidak. Nah, untuk itu kita harus coba dulu untuk mengetahuinya. Nah, ini beberapa saran saya untuk rekan-rekan pemula yang ingin memulai dan ingin mencoba memancing ke laut. Tips-tips anti mabuk ini tidak bisa dilakukan sekali saja, namun berkali-kali. Yang pertama, kawan-kawan harus berusaha mengendalikan pikiran bahwa saya tidak akan mabuk. Jadi kekuatan pikiran itu yang akan membantu kawan-kawan agar tidak mabuk ya. Pastikan jangan berpikir mabuk dulu ya. Pikirkanlah bagaimana kesenangan kita nantinya. Dan yang kedua adalah pengalaman ya. Bagaimana saya bilang sebagai pengalaman adalah ketika kawan-kawan pertama memancing ke laut dan akhirnya mabuk juga, lakukanlah untuk yang kedua kalinya dan berkali-kali, kedua, ketiga, dan keempat, sampai tubuh kawan-kawan beradaptasi dengan goncangan gelombang laut ya. Jadi pengalaman sangat penting juga. Dan yang ketiga adalah dari mancing ringan ya. Mancing ringan, yang disebut mancing ringan adalah kita memancing tidak mancing di atas 50 meter. Mulailah dari dalam 30 meter sampai 50 meter yang ringan saja dan banyak tarikan ikannya. Jadi kawan-kawan akan menyenangi saat mancing tersebut karena banyak strike, sehingga kawan-kawan lupa dengan goncangan dari gelombang laut. Dan yang terakhir untuk tips mabuk laut adalah saya tidak pernah dan tidak akan pernah menyarankan kawan-kawan untuk mengkonsumsi obat anti mabuk yang dijualan dibilang di apotek atau di mana saja, karena itu akan membuat efek samping. Ya, efek samping yang paling ringan adalah kawan-kawan saat memancing akan terasa ngantuk,
Dan yang paling keras adalah tentunya ada efek samping di dalam organ tubuh kawan-kawan, mulai dari ginjal, jantung, hati, dan lain-lain. Itulah tips-tips anti mabuk saat memancing. Kita kembali lagi ke tips-tips pemula yang ingin memancing ke laut agar sesuai harapan dan mendapatkan hasil. Tips berikutnya untuk para pemula yang ingin mencoba mancing ke laut adalah pemilihan kapten, ya, kapten atau nahkoda saat memancing. Pilihlah nahkoda yang berpengalaman, yang sesuai di bidangnya, ya. Carilah informasi di teman-teman atau ruang lingkup memancing di daerah kawan-kawan, siapa nahkoda-nahkoda yang berpengalaman dan bisa dipercaya, karena kapten yang atau nahkoda yang baik akan memberikan informasi yang benar ke kawan-kawan, mulai dari informasi cuaca, arus, dan lain-lain, sehingga trip kawan-kawan akan menjadi sukses. Itulah salah satu kunci kawan menjadi sukses dan sesuai harapan. Nah, di video ini saya akan mencantumkan di deskripsi, silahkan cek di deskripsi di bawah ini, ada beberapa nama nahkoda atau kapten yang saya sering ngajak mancing dan bisa dipercaya. Saya cantumkan nama, nomor HP, dan Facebooknya agar nanti kawan-kawan bisa menghubungi mereka. Namun untuk kapten-kapten yang saya cantumkan ini hanya khusus untuk di Bali Timur, di daerah Karangasem, dan daerah utara Bali yaitu Buleleng. Karena sampai saat ini saya hanya menekuni mancing di daerah Bali Timur saja dan belum menekuni di daerah selatan ataupun barat. Semoga di channel berikutnya saya bisa memberikan informasi kapten di daerah selatan dan barat. Yang ketiga, tips untuk pemula adalah sesuaikan piranti, ya, piranti harus sesuaikan dengan target ikan yang akan kita tangkap, ya. Nah, di depan saya ini ada beberapa piranti dan lure dan hook. Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, pertama, jika kawan-kawan menekuni teknik jigging, ya, teknik jigging pun dapat dari jigging ringan, medium maupun berat, ya. Mulai dari jigging ringan, kita sesuaikan piranti, ya. Misalnya saya jigging ringan, saya memakai, saya tidak menyebutkan merek ya karena saya tidak promosi, sesuaikan dengan ukuran saja. Jigging ringan saya memakai mulai dari rodnya, gunakan rod dari PE 0,8 sampai PE 1,5, ya. Ini ringan karena jigging ringan kita bisa mulai dari 30 meter sampai 50 meter. Dan tingkat kelenturnya sangat lentur untuk jigging ringan, ya. Jadi sensasinya akan sangat bagus sekali, ya. Mulai untuk umpannya, untuk jigging ringan bisa mulai dari 10 gram, ya, 10 gram sampai 30 gram, ya. Nah, ini contohnya yang 10 gram dan 30 gram. Gunakanlah warna yang sedikit mencolok dengan air, misalnya pink, biru, atau orange, atau kuning, ya. Gunakanlah warna-warna tersebut agar mencolok dengan air, ya. Selanjutnya adalah pemilihan PE atau tali. Gunakanlah tali PE yang sesuai dengan rodnya, mulai dari PE 0,8 sampai PE 1, agar nantinya PE nya tidak terlalu besar saat memancing. Saat kawan-kawan bermain dengan jigging ringan di kedalaman 30-50 meter, saya sarankan hanya menggunakan reel spinning ukuran 1000 atau sampai 1500. Itu sudah cukup, ya, karena jika reel terlalu besar, action umpannya pun tidak akan bagus. Kedua adalah dengan teknik jigging medium. Nah, di saat kawan-kawan menggunakan jigging medium, pemilihan reel spinning atau overhead tidak terlalu penting, hanya sesuaikan ukuran PE dan umpannya, ya. Biasanya saya menggunakan untuk medium joran ini, ya, yang lentur juga tapi tidak terlalu lentur untuk medium, ya.
Saya biasanya memakai umpan di atas 100 gram 150 sampai 200. Itu untuk jigging medium. Dan ingat sesuaikan ukuran PE, jig, dan jorannya agar nanti action umpannya bagus. Selanjutnya adalah jika kawan-kawan jigging berat ya, dengan lure mulai dari 400, 500 sampai 1 kilo, itu lumayan berat, ditambah lagi kekuatan arusnya nanti. Saya sarankan kawan-kawan menggunakan overhead ya daripada spinning. Jadi untuk kekuatan kita pemancing tidak terlalu diporsir karena dibantu oleh reel overhead ya. Ini saya sering gunakan untuk jigging maupun dasaran. Saya tidak sebutkan merek ya, hanya saya sarankan untuk jigging berat gunakanlah reel yang bisa menampung tali lebih dari 600 meter ya, karena saat kita mancing jigging berat minimal kedalaman itu adalah 200 meter, 150 sampai 300 meter. Itu pun jika arusnya bagus. Jika arusnya kencang akan membutuhkan tali lebih banyak, sehingga lebih banyak lebih bagus. Saya hanya gunakan PE 2,5 ataupun PE 3. Itu sudah paling besar saya gunakan. Karena jika menggunakan PE besar, tali PE tersebut saat turun ke dasar dia akan meresap banyak air, sehingga jika arusnya kencang akan diterpa oleh arus, PE-nya akan oleh arus, sehingga tali akan lebih banyak keluar. Jadi semakin kecil diameter PE yang kawan-kawan gunakan dan semakin kuat, itu akan semakin bagus untuk jigging berat. Setelah jigging, saya akan sedikit menjelaskan menggunakan teknik dasaran, mulai dari ringan, medium, dan berat. Untuk kawan-kawan pemula, saya sarankan tetap main ringan dulu ya, agar nanti kawan-kawan bisa menikmati tarikan ikan yang ukurannya medium dan banyak ya. Mulai perlahan-lahan kawan-kawan akan ke level medium dan ke level hard. Jadi mulailah perlahan, karena pemula seperti yang saya sebutkan tadi banyak yang berhalangan dengan kondisi fisik, mabuk atau sebagainya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menghilangkan atau menunda kondisi mabuk ya. Ingat, mulailah dari main ringan. Nah, inilah reel yang sama jigging untuk main ringan. Gunakan reel 1000 sampai 2000 dan isilah PE yang kecil. Gunakan cukup PE 0,8 sudah cukup ya untuk main dasaran. Dan gunakanlah pemberat untuk dalam 30 sampai 50, ukuran J kira-kira J4, J5, J6 sudah cukup ya. Itu ukuran pemberat timahnya, dan gunakanlah rangkaiannya. Nah, ada di video saya lainnya untuk membuat rangkaian, silahkan cek nanti di sana. Untuk main dasaran medium, saya selalu menggunakan reel overhead ya, reel overhead, karena saya tidak suka beban yang cukup berat ya, menarik pemberat tanpa ikan tidak suka. Jika menggunakan overhead, kawan-kawan akan lebih mudah ya. Untuk merek reel overhead kawan-kawan bisa cek di Google ya, saya tidak ingin menyebutkan mereknya. Jadi untuk dasar medium gunakanlah PE, ukuran PE 1,5 sampai PE 2 ya, dan panjang tali sekitar minimal 200 meter atau 250 meter, sehingga nanti tidak kekurang tali. Karena saat kita mancing dasaran kemungkinan nyangkut di karang ya, itu sangat besar, sehingga jika putus kawan-kawan bisa punya stok PE masih di reelnya. Ingat, saya sarankan 400 meter atau 500 meter sudah cukup untuk mancing dasaran medium. Nah, untuk dasaran medium
piranti dasarnya rangkaian dasarnya juga berbeda dengan yang ringan. Nanti bisa cek di video saya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mancing dasaran hard atau berat. Ini saya gunakan sama dengan reel yang saya gunakan untuk jigging. Ukurannya pun berbeda tiap reel ya. Kalau ini saya gunakan Accurate ukuran 600, adapun ukuran 400, tapi ada reel lainnya ukurannya beda ya, beda nomor atau angka. Jadi saya hanya jelaskan jumlah tali yang diperlukan dan ukuran tali. Gunakanlah PE 2,5 atau PE 3 untuk mancing dasaran sama dengan jigging. Yang berbeda hanya rangkaiannya saja ya. Karena mancing dasaran itu cukup santai ya, tidak secapek mancing jigging. Hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan jigging. Jadi tinggal selera teman-teman saja mau jigging atau dasaran ya. Nah, untuk dasaran berat ya, saya selalu gunakan ini rod ukuran PE 2-4 ya. Ukuran 2,4 ini sangat cocok untuk dasaran berat, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lentur. Jadi sangat cocok sekali. Banyak juga teman-teman yang menekuni teknik rolling ataupun popping dan casting ya. Nah, inilah contoh-contoh umpannya. Inilah contoh umpan popping ya. Popper. Ini namanya popper. Nah, untuk pemula saya tidak sarankan memancing ini karena ini cukup berat dan menguras tenaga. Ya, mungkin hanya dasaran untuk jigging ya sudah cukup, ataupun casting nantinya. Ini saya contoh umpan casting yang disebut dengan minnow ya. Minnow pun banyak ukuran dan banyak jenis, nanti kawan-kawan bisa searching di Google untuk detailnya. Yang ketiga adalah trolling. Ini kawan-kawan yang pemula bisa gunakan teknik ini ya. Ini sangat mudah, hanya ditarik dengan perahu, kawan-kawan tinggal menunggu tarikan ikan saja. Nah, itulah tips dari sisi piranti. Selanjutnya ada tips yang paling penting, saya akan jelaskan lagi. Tips yang paling penting untuk pemula saat memancing adalah ego ya. Kenapa disebutkan ego? Artinya pemula itu tidak fanatik dengan satu teknik memancing. Ini sangat penting sekali ya. Jadi saya tidak fanatik dengan teknik apapun ya. Semisal ini saya memberikan saran, coba jika kawan-kawan sudah menemukan kapten yang bagus ya, dia akan memberikan informasi ke kawan-kawan saat cuaca seperti ini dan arus seperti ini, teknik apa yang cocok ya. Semisal saya memberikan tips sedikit, semisal saat arus kencang ya, arus kencang, kawan-kawan akan lebih cocok menggunakan teknik jigging ya, jigging menggunakan metal jig seperti ini ya, tali seperti ini, mulai dari ringan, medium maupun berat, dan sesuai warna yang kontras dengan air ya. Yang kedua, jika arusnya mati, sangat-sangat mati tanpa adapun hanya arusnya kecil sedikit, saya sarankan kawan-kawan menggunakan teknik dasaran ya, karena pada saat itu ikan akan lebih mengenalkan indera penciumannya. Jadi jika kawan-kawan menggunakan mancing dasaran dengan umpan ikan segar ya, jadi potensi strike akan lebih besar. Nah, yang selanjutnya adalah jika kawan-kawan menemukan atau melihat boiling ikan, seperti ikan bangun di permukaan air yang banyak, saya sarankan kawan-kawan menggunakan teknik casting menggunakan minnow ya, yang pemula minnow ataupun rolling ya. Nah, jika profesional sudah banyak menggunakan teknik popper, mereka mencari spot karang dangkal atau tubiran untuk teknik popping ya. Itulah beberapa teknik memancing ya. Untuk pemula saya sarankan jangan fanatik dengan teknik memancing, karena banyak sekali teknik memancing yang kawan-kawan gunakan agar mendapatkan strike. Berikutnya adalah situasi arus dan angin ya. Ini sangat penting sekali. Contohnya di Bali, khususnya di Bali ada musim-musim memancing, adapun musim angin.
jika musim angin kita hanya mencuri celah dalam kesempitan ya untuk memancing. Jika memang anginnya tiba-tiba mati, kita bisa pergi memancing, dan jika kencang kita bisa batal memancing. Seperti yang saya alami hari ini, saat di spot anginnya kencang, jadi saya batal memancing. Nah, jika kondisi arus dan angin kencang, itu sangat tidak memungkinkan untuk mancing ya. Mungkin jika arus kencang tanpa angin itu masih ada kemungkinan, karena saya yakinkan 24 jam misalnya dalam satu hari tidak selalu arusnya kencang ya, pasti ada arus lambat dan arus kencang. Nah, biasanya saat memancing pada saat peralihan arus itulah saat ikan memakan atau feeding time-nya. Karena feeding time ikan itu sangat terbatas. Tidak semua waktu ikan itu makan. Mereka juga punya waktu makan seperti kita. Jadi saya biasanya menggunakan patokan saat berbaliknya arus. Itulah saat waktu-waktu ikan makan ya. Jadi saya sarankan para pemula, jika memang arus kencang dan angin kencang, janganlah pergi memancing. Atau memang gelombang besar yang berbahaya itu jangan. Kadang-kadang memang arus kencang, angin kencang tidak menimbulkan gelombang besar, karena arus dan angin tidak berbenturan jika searah. Namun jika berlawanan akan menimbulkan gelombang besar. Jadi saya sarankan lagi, tanpa angin dengan arus kencang, itu kawan-kawan bisa pergi memancing, karena tidak sepenuhnya arus akan kencang, pasti ada selah-selah untuk memancing. Dan jika keduanya arus kencang, angin kencang, saya sarankan tunda dulu, karena bagi pemula jika saat pertama kali pergi memancing sudah menemukan hal seperti itu, pasti akan saya takutkan pindah hobi ya, tidak hobi memancing lagi, takutnya mengambil hobi yang tidak baik ya. Makanya ikuti saran saya agar teman-teman sukses dalam trip memancing kawan-kawan untuk pertama kali dan bagi yang pemula. Berikutnya adalah umpan ya saat memancing. Jika kawan-kawan menggunakan umpan tiruan, misal teknik jigging, casting maupun popping, gunakanlah umpan yang memang mencolok dengan air ya, mencolok dengan air. Jadi saya sarankan jangan membawa satu jenis umpan atau satu warna, bawalah umpan dengan banyak warna ya, dan yang kontras, dan gunakanlah teknik maut. Saya bilang teknik maut, yaitu teknik gabungan antara jigging dan sabiki. Kawan-kawan bisa cek di link video saya lainnya, sana ada teknik maut untuk memancing jika kawan-kawan ingin teknik jigging ya. Nah, untuk teknik dasaran, gunakanlah umpan yang segar ya, misalnya tongkol, ikan kembung, cumi, gunakanlah yang segar dan belum pernah beku ya. Karena jika umpan tersebut pernah beku, bukan berarti itu tidak mau dimakan ikan, tapi akan kurang sekali karena aromanya sudah hilang, karena sudah beku. Dan gunakanlah umpan segar ya, baru dapat, itu masih ada darahnya, akan sangat bagus sekali untuk mancing dasaran. Itu akan membuat trip kawan-kawan pemula akan menjadi sukses ya, akan sesuai harapan. Tips yang terakhir adalah faktor luck ya. Ini bukan tips tapi faktor luck ya, atau disebut dengan faktor X, keberuntungan. Nah, ini tidak bisa saya pungkiri, memang faktor luck ini sangat berpengaruh sekali saat memancing ya. Contohnya banyak sekali sering saya alami ketika mancing di dalam satu perahu ya. Dalam satu perahu ada beberapa pemancing, pasti ada saja pemancing yang unlucky ya, atau kurang beruntung ya. Nah, sehubung saya membahas tentang perahu, untuk saat memancing kawan-kawan jangan terlalu banyak membuat teman ya, karena akan sangat sulit untuk memancing. Semisal kawan-kawan memancing menggunakan perahu ya, yang sedang, ukuran perahu nelayan lokal di Bali, saya sarankan maksimal 2 pemancing ya, dan 3 termasuk kapten. Karena jika kawan-kawan lebih dari 2 akan sangat repot sekali, karena tali kusut dengan teman saat feeding time
karena feeding time ikan itu sangat terbatas, tidak selamanya. Jadi sarankan saya hanya 2 orang sehingga mancing itu leluasa ya. Dan jika perahunya lebih besar ya tambahlah 1 atau 2 orang lagi, jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak orang akan sangat sulit sekali untuk memancing. Nah, faktor luck ini saya serahkan pada kawan-kawan bagaimana caranya, mungkin tambah amal baiknya, membantu orang sehingga kita mempunyai faktor luck. Nah, sekian tips-tips saya untuk pemula seperti saya baru-baru mulai memancing. Semoga ini berguna bagi kawan-kawan yang ingin mancing ke laut ya. Bisa lihat detailnya di link deskripsi saya di bawah, nanti bisa dibaca dan diresapi. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menonton video ini. Jangan lupa support terus dan dukung channel Wayan Bali Fishing agar channel ini semakin berkembang dan bisa menghibur dan memberikan informasi ke kawan-kawan. Dan dukung channel ini dengan like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin besar. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa di trip berikutnya dan sehat selalu.